إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والطيبين الطاهرين ثم أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam banyak ayatnya di dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan menjadi orang-orang yang berserah diri, menjadi seorang muslim. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara perintah Nabi, khususnya ketika kita terjadi perselisihan, maka wasiat Nabi agar kita berpegang teguh untuk ittiba' dan mengikuti sunnah beliau, di mana Nabi mengatakan, man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Barang siapa yang di antara kalian hidup semeninggalku nanti, maka pasti akan mendapatkan perselisihan yang banyak, pasti akan mendapatkan perpecahan, perselisihan dalam masalah agama. Maka kata Nabi, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang mendapat petunjuk, khalifah yang terpimpin, yakni para sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Nabi, ketika terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam, maka yang selamat hanya satu, yaitu yang berpegang teguh dengan sunnah beliau. Kata beliau, ma kana alaihi ana wa ashabi, yaitu orang yang berpegang teguh di atas petunjukku dan para sahabatku. Maka inilah sunnah para jamaah. Sunnah adalah petunjuk Rasulullah. Sunnah adalah Islam yang dijalankan dan dipraktekkan Rasulullah SAW. Maka kata para ulama, as-sunnah hiya al-hadyu alladhi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Sunnah adalah petunjuk Nabi dan petunjuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya perintah Al-Qur'an untuk mentaati dan ittiba kepada sunnah Nabi, bukan hanya juga hadis-hadis Nabi, perintah Rasul saja, bukan, tapi justru juga para ulama kita, imam madhab pun demikian, agar mewajibkan kita berpegang teguh dengan sunnah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, ajmal muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah sepakat umat Islam bahwa apabila telah jelas datang kepada dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, lam yakun an yada'aha li ahadin minan nas, maka tidak boleh untuk meninggalkan sunnah itu hanya demi mengikuti perkataan seseorang. Imam yang lain, di antaranya Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, inama ana basyarun ukhti wa usib, sesungguhnya aku ini manusia biasa yang bisa salah, bisa saja aku salah, bisa saja aku benar. Maka fanduru fi ra'yi, maka perhatikanlah, kata Imam Malik, pendapat-pendapatku. Jikalau pendapatku sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka fakhudhuhu biha. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka ambil dia. Namun in lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuhu, kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka tinggalkan. Demikian pula diwasiatkan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, Imam Syafi'i mengatakan, apabila perkataanku khilafah sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila perkataanku menyelisih sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam,
faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u qawli. Imam Syafi'i mengatakan, seandainya perkataanku sesuai Quran Sunnah, ambil. Kalau tidak sesuai, maka tinggalkan perkataanku. Inilah wasiat para ulama berkaitan wajibnya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya masalahnya para jemaah sekalian, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, apa itu sunnah? Apa itu sunnah yang sering digembor-gemborkan oleh para ulama dulu, bahkan sering diucapkan oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat sudah terbiasa mengucapkan kata-kata sunnah ini. Al-Imam Al-Hasan Basri rahimahullah pernah mengatakan, kata beliau, la yasihul amal, la yasihul amal, la yasihul qawlu illa bi'amalin, wa la yasihu al-qawlun wa amal illa biniyatin, wa la yasihu qawlun wa amalun wa niyatun illa bisunnatin. Tidak akan sah ucapan kecuali dengan amal, tidak sah amal ucapan kecuali dengan niat, dan tidak akan sah ucapan, amalan dan niat kecuali dengan sunnah, yakni kecuali dengan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka muslim menjadi seorang ahli sunnah itu suatu kepastian dan suatu hal yang wajib, sebab kita tidak akan diterima ibadah, bahkan tidak diterima iman Islam kita kalau tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Nabi dalam banyak hadis menyatakan tentang amal-amal tidak diterima kecuali dengan sesuai petunjuk beliau, di mana beliau mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami yang tidak ada sumbernya, maka dia akan tertolak. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, ini tidak sesuai dengan sunnah beliau, maka amalan tertolak. Maka suatu kepastian dan suatu hal yang wajib umat Islam menjadi seorang ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena Ibnu Abbas juga menyatakan ketika membaca firman Allah, yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh, pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang putih dan ada wajah-wajah yang hitam legam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yauma tabyadu wujuh ahli sunnah wa taswadu wujuh ahli bid'ah. Jadi yang dimaksud wajah yang putih wajah ahli sunnah yang beragama Islam sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan yang hitam legam wajah ahli bidah yang beragama Islam tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka ittiba kepada sunnah Nabi para jemaah sekalian merupakan rukun di antara rukun syahadat ini. Islam secara keseluruhan dibangun di atas dua dasar pondasi. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, yakni beribadah harus memurnikan ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah, ikhlas beribadah kepada Allah. Dan satu sisi ini tidak cukup, bahkan tidak akan sah kecuali harus yang keduanya, itu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yakni menyaksikan, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah. Yakni dalam beribadah wajib untuk ittiba, wajib untuk mentaati sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengancam siapa orang yang sudah datang petunjuk beliau tapi meninggalkannya akan diancam dengan dua ancaman. Di dunia diancam sesat, di akhirat akan mendapatkan azab. Allah Ta'ala berfirman, "Man yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tahawala wa nusih jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul setelah datang kepada petunjuk, maka akan dibiarkan dia sesat di dunia, dan di akhirat akan mendapatkan azab siksa yang pedih. Maka banyak ayat Quran merintahkan atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Maka mari para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita pelajari apa saja sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam segala kehidupan kita, khususnya dalam akidah kita, khususnya dalam masalah ibadah kita.
dalam solat kita. Makanya Nabi secara tegas mengatakan, kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian seperti kalian melihat aku solat. Demikian dalam haji, kata Nabi, "Takhudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil dari aku tata cara manasik haji kalian. Yani kita dalam beribadah harus selalu merujuk, ada tidak dasarnya dari sunnah Nabi, ada tidak dasarnya dari perbuatan para sahabat Rasulullah SAW. Dalam wudu apa kata Nabi? Man tawadha'a nahwa wudhi hada, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Ini menunjukkan bahwa setiap muslim wajib untuk kritis, wajib senantiasa untuk mempertanyakan amal-amal ibadah kita, keyakinan kita. Adakah sudah sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak perintah-perintah selain daripada Al-Qur'an, selain daripada hadis, selain daripada juga para ulama, dan mereka membuat sebuah kaidah penting para jemaah. Bahwasanya ittiba kepada sunnah tidak akan sempurna. Al-ittiba'u bis sunnah la yatahaqqaqu illa idza kana al-amal muwafaqan fi sittati umur. Bahwasanya ittiba kepada sunnah Nabi tidak akan sempurna sehingga amalan kita itu sesuai dengan petunjuk beliau dalam 6 perkara. Apa yang 6 ini? Yang pertama, amalan kita harus sesuai di dalam sebab-sebabnya amalan ibadah. Contoh, kita masuk masjid. Kenapa salat tahiyatul masjid? Yani sebab masuk masjid karena ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadakumul masjid falyajiz hatta yarka' rak'atain." Apabila salah seorang kalian masuk masjid, jangan duduk dulu sehingga salat 2 rakaat. Berarti salat dengan sebab masuk masjid ada dasarnya, dan itu sunnah Nabi. Berbeda kalau misalnya seorang muslim setiap masuk rumah salat 2 rakaat. Ini tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, sehingga tidak boleh melakukannya. Atau setiap sebab kali turun hujan misalnya, salat 2 rakaat, maka wajib adanya dalil. Tapi contoh sebab ketika terjadi gerhana misalnya, ada salatnya, itu ada sunnahnya, ada dalilnya. Maka senantiasa perhatikan sebab-sebab ibadah ini, adakah dalil dari Nabi SAW? Kalau ada, maka kita lakukan. Yang kedua, para jemaah sekalian, harus sesuai dengan sunnah Nabi dalam ibadah di makanul ibadah, tempatnya ibadah. Kalau syariat mensyariatkan, agama ini memerintahkan i'tikaf itu di masjid, maka tempat ibadah ini memang harus di masjid. Kalau ada orang i'tikaf di hutan misalnya, maka berarti tidak sah i'tikafnya. Atau i'tikaf di gua misalnya, tidak sah i'tikafnya, karena menyelisih Nabi dalam tempat ibadah di mana disyariatkan i'tikaf di masjid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wala tubashshirhunna wa antum 'aqifuna fil masajid." Janganlah kalian menyetubuhi istri-istri kalian sementara kalian sedang beriktikaf di masjid. Jadi tempat ibadah harus sesuai dengan yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga yang harus kita perhatikan agar kita ittiba dalam ibadah kepada sunnah Nabi adalah dalam hal waktu ibadah, zamanul ibadah. Maka seorang kalau ibadah di luar waktu yang ditetapkan, maka tidak akan diterima. Contoh misalnya wukuf di Arafah itu harus tanggal 9 hari Arafah, dia tanggal 10 misalnya, maka tidak sah. Atau sholat di luar waktu yang ditetapkan, maka tidak sah. Demikian pula yang keempat, di antara hal yang perlu diperhatikan agar kita ittiba dengan sunnah Nabi SAW adalah dengan adadul ibadah, bilangannya. Maka menetapkan rakaat salat, menetapkan zikir-zikir, bilangan zikir itu wajib sesuai dengan ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang kalau misalnya
Mengobati orang sakit membaca Al-Fatihah itu sahih. Namun menetapkan harus 7 kali, harus 20 kali, ini perlu kepada dalil yang khusus tentang jumlahnya. Tidak boleh menetapkan jumlah bilangan dalam ibadah, baik rakaat salat, baik jumlah zikir, kecuali dengan adanya dalil yang sahih. Maka bukan zikirnya yang kita larang, tapi bilangan itu yang menetapkan tanpa ada dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya yang harus kita tahu dengan sunnah Nabi para jemaah sekalian adalah dalam hal jenisnya ibadah. Kalau syariat menjeniskan dalam ibadah berkurban misalnya harus bahimatul an'am, harus unta, sapi dan kambing, maka berkurban selain jenis ini berarti tidak sah. Berkurban dengan kuda misalnya, maka tidak sah. Kenapa? Yang salah bukan kurbannya, tapi penetapan jenis hewannya yang salah. Demikian pula berikutnya tentang kaifiyat, tata caranya ibadah, tata cara sholat, tata cara sholawat misalnya. Yang disalahkan bukan sholawatnya, tapi cara sholawat yang tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian para jemaah, dalam 6 perkara ini seorang muslim harus ittiba kepada Nabi. Jadi bukan masalah sholatnya, bukan masalah baca Qur'annya, tetapi hal yang 6 tadi, waktunya, tempatnya, bilangannya, jenisnya, sebabnya, kaifiyatnya, itu yang harus kita perhatikan dalam ibadah. Contoh misalnya seorang sholat di kuburan, itu dilarang oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha, jangan kalian sholat menghadap kubur, jangan kalian sholat di kuburan. Berarti bukan sholat yang salah, tapi tempatnya yang salah, dilarang oleh Nabi. Kecuali sholat jenazah para jemaah, dibolehkan sholat jenazah di kuburan, dibolehkan sholat gaib di kuburan, karena itu dicontohkan Nabi SAW. Nabi menyolatkan seorang perempuan yang biasa membersihkan Masjid Nabawi. Ketika meninggal dunia dikuburkan para sahabat, dan para sahabat tidak memberitahukan Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, di mana wanita itu? Lalu kata para sahabat, telah meninggal ya Rasul, kami kuburkan. Lalu kata Nabi SAW, dullani ala qubriha. Yani Nabi seolah-olah kecewa. Kenapa kata Nabi tidak memberitahukan aku? Maka tunjukkan kepada kuburannya. Maka Nabi pun pergi ke kuburannya dan menyolatkan sholat jenazah secara gaib. Ini dibolehkan. Ya, para ulama memberikan syarat, kalau mayit belum 1 bulan atau kurang lebih 1 bulan, masih boleh kita, kalau belum menyolatkan jenazah tersebut, boleh kita datang ke kuburannya dan boleh sholatkan di kuburannya. Sholat gaib atau sholat jenazah secara gaib. Adapun sholat yang ada ruku' sujud, maka dilarang di dalam Islam. Ini diantara contoh bahwa banyak hal-hal ibadah yang harus kita perhatikan 6 poin ini, sehingga ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala abdika wa rasulika Muhammadin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.